Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini mesti semangat ya pagi pagi di pagi-pagi udara sejuk, tapi nanti siang hari kemudian tiba-tiba panas. Jadi terus sore harinya bisa hujan dan sebagainya. Memang terjadi pancaroba ya, dan siap-siap ini mesti jaga kesehatan karena kelihatannya cuaca memang ekstrim sekali ya. Dan itu se-ekstrim juga situasi politik di Indonesia yang tiba-tiba bisa berubah dari panas tiba-tiba jadi dingin dan kemudian panas lagi begitu ya Mbak. Ini cerita-ceritanya yang saya kira menarik yang kita akan bahas dengan Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama saya Hirs Gunung Arif. Dan saya Anggi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali pada hari ini. Dan situasi ekstrim itu termasuk banyak yang ngegas ya Mas Hersu. Oh iya. Betul Mbak Agi ya. Oke. Siapa aja tuh yang jadi pembalap itu Mbak sekarang Mbak? Gaspol gitu ya. Iya, jadi saling salib dan kemudian masing-masing kita jadi bingung mana nih yang viral gitu ya. Karena hampir semua pernyataan gara-gara saling ngegas itu kan kemudian menjadi viral ya, menjadi perbincangan sana sini. Jadi apa nih yang mau kita bicarakan hari Ya ini Mas? pasti saya kira perkembangan terbaru itu adalah pidato Anies Baswedan dan juga pernyataan Pak Surya Paloh tentang hubungannya dengan Pak Jokowi ya. Nah, yang saya kira ini mungkin yang Anda maksud ngegas gitu ya, karena biasanya kan Anies Baswedan kalem, tidak menghindari konfrontatif gitu, menghindari kritik, tapi sekarang dia mulai melancarkan kritik-kritik ya, dan itu dalam pidatonya jelas kritik terhadap Pak Jokowi, kritik terhadap kerjaan pemerintah berkaitan dengan banyak program pemerintah, kemudian soal meneruskan atau tidak pembangunan Pak Jokowi itu kan sekarang makin jelas gitu ya posisi. Sementara Pak Surya Paloh kemarin kita udah singgung juga, dia mengingatkan Pak Jokowi, oke, kalau lu sekarang nggak perlu dengan Nasdem gitu, apakah ada jaminan bahwa besok, lusa, atau bahkan nanti setelah tidak jadi presiden itu tidak akan butuh Nasdem. ini sangat sangat penting untuk kita bahas. Jadi kelihatannya ini antara pengusung dan yang diusung sama-sama mulai ngegas. Ini menarik ya, karena memang orang sudah lama menunggu Anies Baswedan ini untuk speak up, gitu. Karena selama ini dia coba terus dengan gaya bahasanya yang kalem dan sebagainya, tapi sekarang ini dia mulai ngegas, meskipun juga tetap dengan tone yang kalem itu ya Mbak ya. Nah, tapi kemudian yang cuaca yang berubah-ubah itu, yang saya maksud itu adalah soal Sandiaga Uno gitu. Tiba-tiba hari kemarin dia melempar kode keras gitu, disebut oleh media bahwa dia ingin balik bersama dengan PKS. Ini juga menarik, ada apa nih kan gitu, itu menarik. Nah terus kemudian di luar itu apa Mbak, di luar dua topik yang hot itu, ada topik-topik lain, perintilan-perintilan yang saya kira menarik disampaikan. Kaitannya dengan itu Pak Luhut ya Mbak ya, Pak Luhut yang menyatakan bahwa sebaiknya calon presiden yang akan datang itu muda, baik hati, tidak banyak bicara. Tapi ini lucu nih, kalau muda itu berarti Pak Prabowo tidak masuk kriteria gitu ya. Padahal kalau dari 3 cawapres yang ada itu paling mungkin Pak Luhut itu mendukung Prabowo kan. Itu kalkulasinya dia paling mungkin mendukung Prabowo. Ganjar nggak mungkin, ada Ibu Megawati di situ. Sementara Anies ini ya dia pindah kuadran gitu ya. Kalau sampai Pak Luhut mendukung Anies itu kan pindah kuadran. Tapi pindah kuadran itu sangat mungkin terjadi seperti Pak Surya Paloh juga pindah kuadran dari dukung Ahok menjadi dukung Anies kan gitu dalam politik seperti itu ya. Oke, itu menarik. Yang lain apa ya Mbak ya, perintilan-perintilan yang perlu kita bahas? Yang cukup ramai dibahas oleh netizen dan juga kemudian menjadi viral begitu Mas Hesu, itu kemarin pemeriksaan KPK terhadap Ibu Raihana, Kepala Dinas Kesehatan Lampung ya. Dan jadi rupanya kemarin sudah Masih pakai ini nggak? Pakai galon air apa? Pakai jilbab yang menonjol gitu nggak? Iya, bangunan operasi TNE gitu ya di atas. Ya. Masih tetap pakai, tapi itu kalau menurut netizen itu sudah berkurang begitu. Jadi yang tadinya 5 lantai sekarang menjadi 2 lantai. Kan mengibaratkan begitu. Lakuannya netizen ini aneh aja, kok bisa sampai ngukur dulu 5 lantai jadi 2 lantai. Ya betul. Bahkan ada yang mengukur ya itu sekarang ketinggiannya hanya sekitar 15 sampai 20 cm lah begitu, tidak Emang seperti sebelumnya berapa Mbak?
Nggak tahu juga. Itu netizen aja yang mungkin perbandingan ketinggian terhadap wajah seseorang kan ada wajah kita ini kan ada biasanya antara berapa dengan berapa Ada gitu kan. proporsinya Ada gitu ya, gitu. ada proporsi. Proporsi betul Ya. perbandingannya. Jadi kalau diperbandingkan mungkin sekitar segitu. Wah, ini netizen ini apa ya ya bukan kurang kerjaan tapi malah justru memperhatikan Ya, sekali. ya, ya. Tasnya gimana tasnya? Nah, itu tasnya dari biasanya Hermes, Dior gitu ya. Itu nggak pakai Mas Ersu, malah pakainya yang ya untuk menengah lah, yang untuk tas bisa dikatakan kalau untuk level menengah itu tas ribu umat ya itu Charles and Kate kalau tidak salah dia pakai yang merek itu. Oh, oke, oke, oke. Mhm. Ya, ya, ya. Dan juga apa namanya? Sepertinya dia membawa majalah sendiri loh Mas Ersu. Itu Hah? yang ramai diperbincangkan. Oke, oke. Untuk pintu Kenapa kerjaan. majalahnya? Iya, jadi dia akan kemudian masuk sebelum diperiksa ke atas, itu Ibu Rehana itu duduk di bawah di ruang tunggu KPK seperti biasa yang transparan itu ya, dikelilingi oleh kaca, dinding kaca dan pintu kaca, dan kemudian dia menutupi wajahnya seolah-olah membaca sih, tapi ketinggiannya Oh, tinggi oke, sekali. oke. Biasanya kalau membaca kan agak ke bawah ya, Ya. ini tinggi sekali. Dan kemudian ya yang namanya kameramen itu kan bisa di zoom in begitu ya, dan sehingga kelihatan bahwa majalah itu ternyata yang dia bawa itu majalah tahun 2013 karena pada salah satu halamannya itu Hmm. ada iklan begitu untuk acara tahun baru gitu ya Hmm. antara 2013 ke 2014 yaitu Dancing All Night semacam itu gitu. Jadi itu majalahnya majalah luar mungkin venue ya, majalah venue. Dan sesudah dia selesai dia ke atas itu sebelumnya majalah dimasukkan ke dalam tasnya. Jadi berarti mungkin bukan majalah yang disediakan oleh KPK begitu. Oh, Dan mungkin juga KPK menyediakan majalah yang 10 tahun hmm. yang lalu begitu. Loh, jadi artinya Ibu Rehana itu membaca itu tuh menutupi wajahnya, tapi kameramen ambil dari belakang dong gitu ya, sehingga kelihatan apa Mengambil dari samping Mas dari Hersul. samping. Jadi dan beberapa kali terlihat ada videonya ya kita sambil putar juga ya beberapa kali Ibu Rehana terlihat mengintip. Jadi dia begini tapi terus kemudian dia mengintip gitu apakah dia disorot atau tidak begitu. Lucu ini. Oke, oke, lucu nih dan ini menyegarkan gitu ya. Iya Ya, iya ya, ya. iya. Tapi Walaupun kita tidak boleh menyebut sementara ini ya sampai kemudian ada vonis itu Ibu Rehana sebagai koruptor gitu ya. Tapi tentu saja kenapa KPK memanggil Ibu Rehana ini karena katanya tidak sesuai dengan profilnya. Biasanya tidak sesuai dengan profilnya itu adalah gaya hidupnya yang sangat tinggi tapi jabatannya rendah kan begitu. Kalau Ibu Rehana ini justru jabatannya lumayan tinggi, gaya hidupnya luar biasa mewah, tetapi laporan harta kekayaannya lebih kecil, gitu kan ya untuk Ibu Rehana ini kasusnya ya. Iya, dia sebagai kepala dinas kesehatan memang gajinya hanya sekitar 4 juta begitu ya. Tapi kan ada tunjangan, apalagi sudah berkarir selama puluhan tahun dan sebagai 14 kepala tahun dinas ya. 14 tahun. Nah, tapi LHKPN-nya hanya 2,7 menurut Pak Pahala Nainggolan, Deputi Penindakan dan Monitoring itu jelas tidak sesuai begitu dengan profilnya. Tapi kalau kita melihat di LHKPN-nya, laporannya Mas Ersu tahun 2016 itu memang dia 2,5 miliar begitu. Dan kemudian sekitar tahun 2018, 2019, 2020 itu hanya sekitar 2,6. Jadi naiknya hanya sedikit sekali dan terakhir laporan itu 2,7 miliar. Nah, itulah yang dikatakan tidak sesuai. Sebenarnya saya tak paham itu. Dia bisa jelaskan kan ini saya habis untuk beli tas Pak, jadi nggak nambah jadi aset gitu. Ya, ya mungkin ya Mesti demikian. begitu atau beli operasinya ini kan juga mahal. Kau tahu kan ini juga barang impor gitu kan jadi. Iya, Oke. dan yang menariknya di LHKPN itu kan biasanya ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak itu berupa mobil. Dan mobilnya tuh mobil tahun 2000-an gitu Mas Heru yang harganya juga seharga tasnya begitu. Jadi kalau tasnya seharga dikatakan harga secondnya itu sekitar 200 juta itu untuk Hermes-nya. Nah, harga mobilnya pun juga hanya sekitar berkisaran itu gitu. Jadi ini luar biasa sekali selera Ibu Rehana ini. Apakah dia Oke. melaporkan seluruh kekayaannya atau tidak lah itu kan yang sedang Ya. dilihat oleh KPK. Jadi ini soal Lampung ini ice breaking lah ya begitu ya kita untuk appetite gitu sebelum kita ngomongin topik yang serius saya kira jangan terlalu tegang gitu. Ini soal serius, tetap soal serius yang menyangkut soal korupsi itu karena saya kira sekarang semua kita sepakat bahwa korupsi itu sebenarnya penyakit paling utama di negara kita ini. Makanya kemarin kita bahas khusus soal koruptor yang tiba-tiba mendadak jadi selebriti di media massa dan kemudian disoroti oleh Pak Mahfud itu karena menurut kita itu ada persoalan yang serius karena saya khawatir, bukan saya, kita khawatir ya kalau macam itu ada permissiveness nanti di publik itu ya biasa saja lah orang korupsi toh nanti setelah
dia keluar dari penjara, selama di penjara dia enak-enakan karena dapat fasilitas yang bagus dengan kekuatan duitnya, pulang keluar dia jadi tokoh yang terhormat lagi gitu, yang warawiri di media massa, diwawancarai di talkshow di luar televisi, kan begitu Mbak ya, dan dipuja-puja kembali oleh para pendukungnya. Ini yang saya kira mesti kita terus highlight ya, jadi kita garis bawahi karena ini berbahaya sekali kalau itu terjadi. Iya, jadi dia safari begitu ya, begitu keluar dari BUI, begitu safari dari podcast ke podcast, dari media massa ke media massa, mengadakan jumpa pers dan sebagainya, menjadi tokoh begitu. Dan orang kemudian dibuat orang sudah tahu bahwa netizen atau warga masyarakat Indonesia itu mudah lupa begitu jika ada sebuah peristiwa baru. Nah, ini sepertinya diajak untuk melupakan apa yang sudah dia lakukan, dan kita kemudian dengan narasi-narasi, apalagi kalau dia pandai berbicara, maka akan menjadi idola baru ya. Bagaimana mungkin kita kemudian otak kita gitu mengidolakan seorang mantan napi, seorang koruptor begitu kan Mas Heru, kan digiringnya menuju ke sana, tapi seolah-olah kita nanti akan berasumsi bahwa dia itu tidak melakukan, dia adalah korban, dia sebagai victim, sebagai korban sesuatu yang sebetulnya tidak dia lakukan. Nah, itu yang berbahaya sekali. Oke, ini menarik, sama seperti halnya kenapa kita juga selalu mengulang-ulang soal lembaga survei ya, Mbak ya. Ini sama kayak koruptor yang tiba-tiba menjadi selebritis. Lembaga survei ini kan banyak sekali yang punya dosa, ya. Survei-surveinya ngaco di masa lalu, begitu salah kaprah, dan kita tahu bahwa itu bukan kesalahan yang tidak disengaja. Itu memang lembaga survei digunakan untuk menggiring opini publik. Satu kan menggiring opini publik yang kita selalu sebut sebagai bandwagon effect gitu ya, efek ikutan itu. Yang kedua juga ini yang berbahaya, juga bisa menjadi justifikasi dari kecurangan pemilu. Jangan lupa, karena orang tiba-tiba menang besar kan, sejak dulu surveinya juga begitu. Itu yang makanya kita ingatkan, dan publik kita dan media kita juga sama aja kayak gitu. Publik kita jangan lupa, media kita juga seolah-olah kemudian jadi jadi pemoles lembaga-lembaga survei ini. Ya, saya tahu ada sebetulnya lembaga survei yang pada waktu itu ketika dia mengaku bertaruh dan dia kalah ketemu Pak JK pada waktu itu, dan dia akan membubarkan diri, betul, itu terjadi. Saya kira mestinya lembaga survei lain yang juga melakukan kekacauan, yang ngaco hasil surveinya juga ini membubarkan diri gitu. Tapi ini tidak, tiba-tiba sekarang setiap hari pendapatnya dikutip di media, di media-media online, diundang dalam talkshow. Ini kan ini salah satu penyumbang juga selain korupsi, lembaga survei ini juga menyumbang kerusakan demokrasi kita gitu ya Mbak ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kan sudah ada catatan gitu ya, dan yang mencatat itu tidak main-main. Misalnya seperti tahun 2017 kemarin, itu catatan dari seorang peneliti dari Universitas Indonesia, itu kan ada beberapa lembaga survei yang memang ngaco begitu ya. Jadi dia betul-betul mungkin berdasarkan bayaran atau berdasarkan preferensi politik si pemilik survei tersebut begitu. Tapi banyak lembaga survei itu yang kemudian dikategorikan itu tidak hanya kuning tapi merah. Merah itu artinya memang dia betul-betul tidak Mas Yesu, tidak adil, tidak fair gitu. Terus kemudian dibuat begitu, direkayasa. Nah, inilah makanya yang terakhir ini menarik Mas Yesu, ada sebuah wawancara dari media menanyakan kepada Anies gitu. Kan Anda ini selama ini nomor 3 terus begitu ya, berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, dia posisinya ada di nomor 3 sesudah Pak Prabowo dan Ganjar, atau kadang Ganjar yang pertama, Pak Prabowo yang kedua, tapi Anies selalu yang ketiga. Dia kemudian mengatakan bahwa ya kan satu minggu terakhir ketika ada pertarungan pilgub di DKI Jakarta, saya pun 1 minggu terakhir itu masih posisinya itu tidak menang, posisinya itu masih di bawah begitu, nomor 2. Nah, tapi kemudian itu terbalik semuanya. Nah, itulah makanya padahal kalau seandainya orang menang atau tidak, itu tidak mungkin 1 minggu terakhir hasil surveinya dia masih di bawah gitu Mas Hersu. Dan perbedaannya dengan Pak Ahok ketika itu cukup besar begitu, dibuat oleh lembaga survei tersebut begitu. Tapi ternyata hasilnya itu sangat-sangat berbeda. Saat ini juga terjadi di si Mas Hersu, tapi memang beda ya antara polling dengan survei. Oh ya, polling tentu beda lah. Kalau polling itu terbatas kan, jadi saya kira nggak apa-apa itu untuk semacam indikator saja. Sama juga kayak Google Trend gitu ya kan. Google Trend itu ada yang mengklaim misalnya, Anies selalu menang di Google Trend kok soalnya. Itu mesti kita jelaskan. Ini kita mesti fair ya. Google Trend itu tidak mencerminkan elektabilitas. Google Trend itu mencerminkan keinginan tahu orang tentang sebuah peristiwa. Bisa negatif, bisa positif kan begitu ya. Dalam kasus misalnya kemarin kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya Rafael Alun, atau kasus penganiayaan oleh
anaknya AKBP Akhiruddin Hasibuan, itu pasti Google Trend-nya kalau dicek Arvel Alun dan juga dan Akhiruddin pasti juga paling tinggi. Jadi ini jangan menyesatkan juga. Ini penting kita fair untuk melakukan semacam itu. Nah, dan tapi kita perlu disclaimer ya, kita bukan tidak percaya pada lembaga survei. Kita percaya itu metode ilmiah. Kita percaya bahwa itu bisa digunakan untuk mengukur tren elektabilitas seseorang atau approval rating ketika seorang calon presiden mau turun. Tapi ketika kemudian di Indonesia prakteknya lembaga survei itu bagian dari tim pemenangan, seperti kemarin ada cerita kan ternyata ada seorang konsultan dari lembaga survei terlibat dalam mengatur-atur posisinya Ganjar Pranowo dalam sebelum acara talkshow yang tertangkap di offline-nya. Bocor itu. Ya, bocor itu kan udah kelihatan. Lebih baik dia terbuka gitu loh, kalau memang dia dibiayai oleh seorang calon presiden atau seorang caleg, dia harus terbuka lembaga survei itu. Itu yang kita tuntut ya. Ini jangan salah ya, bukan kita mendinai semua lembaga survei atau bukan semua mendinai sebuah keberadaan sebagai survei. Di negara-negara modern survei itu diakui dengan baik, seperti di Amerika dan sebagainya, itu jelas gitu ya. Nah, tapi memang jelas, betul. Ya, sempat juga terjadi anomali di Amerika ketika waktu Trump dulu ya, hampir semua lembaga memperkirakan bahwa Hillary Clinton yang akan menang, tapi ternyata hanya satu lembaga atau dua lembaga kalau tidak salah yang memenangkan Trump dan terbukti menang gitu Trump. Nah ini tapi akan ada penjelasannya karena ternyata banyak di sana yang disebut orang yang tidak menjawab survei dengan benar, terutama dari kalangan kulit putih, karena waktu itu dia takut dibully. Ya, kalau dia mendukung Trump itu dibully. Nah, mereka diam-diam, dia tidak mau menjawab dengan jujur, dan akhirnya kemudian ternyata meleset. Jadi wajar, tapi ada penjelasannya gitu loh kalau meleset itu. Nah, kalau di Indonesia kan ketika salah tidak ada penjelasannya ketika meleset. Dan lembaga-lembaga survei ini kemudian muncul lagi dengan gagah berani muncul tampil di media, dan parahnya medianya juga mau menampung itu lembaga-lembaga survei semacam ini. Sama dengan media-media yang menampung para napi koruptor yang tiba-tiba jadi pahlawan, itu sama saya kira posisinya gitu ya. Iya, bahkan media itu mengundang mereka dengan caption sebagai pengamat politik. Jadi saya kan lucu sekali ya, dia pemilik lembaga survei, kemudian dia membuat survei, terus kemudian dia menyebarkan hasil surveinya itu dengan tujuan tertentu karena dia menjadi konsultan dari si calon ini, menjadi calon capres begitu ya, dan kemudian dia tetap dianggap sebagai seorang pengamat politik. Pengamat politik kan seseorang yang netral gitu ya. Kalau saya dikatakan misalnya peneliti politik apa begitu, mungkin masih lebih kita bisa pahami. Kita pasti akan peneliti dari lembaga mana, dari organisasi apa, kan begitu. Tapi kalau pengamat itu kan seseorang yang tidak penyebutannya tidak sesuai lah dengan apa yang dia lakukan. Nah, yang menarik Mas Ersu dari polling atau survei seperti ini, akhirnya sekarang yang namanya netizen begitu itu pinter sekali. Mereka membuat polling begitu terbuka di postingan gitu yang kemudian dia ikuti. Misalnya kemarin yang ramai sekali itu adalah viral, itu adalah postingan atau unggahan kegiatan Pak Ganjar di Jember. Nah, kegiatan joggingnya itu kan ramai sekali. Kemudian itu minimal saya melihat 2 karena saya kan melihat komentar itu tidak banyak ya, hanya sedikit. Minimal saya melihat 2 itu netizen yang membuat polling di situ dan diikuti itu Mas Ersu, diikuti oleh ratusan. Pollingnya ada nama Pak Ganjar, ada nama capres yang lain. Dan uniknya Pak Ganjar kalah di situ. Nah, ini kan menarik sekali. Nah, tapi saya kira sekali lagi itu tidak bisa jadi pegangan. Itu hanya untuk senang-senang saja kan gitu. Karena karena kan polling ini tentu saja orang yang melek literasi soal polling, kemudian juga akses internetnya bagus. Orang-orang di pedesaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, saya kira yang diperkirakan menjadi basis masa PDIP, basis masanya NU, dan semuanya pasti tidak akan ikut polling gitu. Jadi jangan terlena juga dan jangan kemudian euforia juga. Itu kita mesti fair yang seperti ini ya. Silahkan mempengaruhi publik opini, boleh, tapi mesti dijelaskan juga. Tapi bukan tugas mereka untuk menjelaskan. Ini kan dia lembaga, ini orang perorangan gitu yang tidak bayar. Netizen. Kalau lembaga survei ini kan jelas dibayar gitu ya. Dan dengan kekuatan itu dia bisa membeli media, dia bisa membuat publikasi besar-besaran. Yang ini kan saya kira tidak fair dan itu merusak demokrasi gitu. Oke. Itu selingan saja soal topik itu, tapi jadi serius ya, karena tadi itu soal yang sangat serius. Mari kita bahas yang soal Sandiaga Uno mau balik ke PKS itu, Anda bisa detailnya nanti nonton di channel saya ya, di Herson Wayan itu saya bahas.
panjang lebar, tapi tetap saja ini fenomena menarik gitu. Dan intinya apa sih, kenapa sih tiba-tiba Sandiaga Uno seperti itu? Ini kan sinyal kuat bahwa kelihatannya Sandiaga Uno akan batal jadi cawapresnya Ganjar yang diusung 2003. Kira-kira itulah clue-nya ya. Detailnya seperti apa kalkulasinya, silahkan nonton di konten saya Herzog Nopo. Ini curcol, Mbak. Numpang promosi ya. Iya. Tapi sedikit komentar saya ini menjadi agak-agak blunder ya. Saya yakin kalau seandainya memang itu kan cukup ramai ya. Kemudian PKS juga mengatakan bahwa mereka bisa saja Sandiaga Uno itu menjadi cawapresnya Anies dan sebagainya, begitu kan, mengulang kembali kesuksesan tahun 2017 seperti itu. Tapi saya sudah lihat komentar-komentar dari netizen. Wah, ini kemarin habis kalau mungkin Sandiaga tahu begitu ya bahwa sekarang itu posisinya akan seperti ini, maka dia tidak akan melakukan yang kemarin gitu. Misalnya di podcast menuduh Anies masih berhutang dan sebagainya, tidak menepati janji dan sebagainya. Ini kan sudah terlanjur yang di tingkat bawah, Mas Hersu, saya lihat di WA itu sudah pendukungnya Sandiaga sudah membuli sekali Anies, kemudian pendukungnya Anies juga kemudian menjawab dengan tidak kalah kerasnya seperti itu, begitu kan. Jadi sudah terdikotomi itu pendukung Anies dan yang tadinya di 2017 mungkin sama begitu ya. Sekarang sudah betul mereka saling berhadapan-hadapan begitu gara-gara yang isu yang kemarin. Nah, sekarang ketika ini terjadi, ini jadi menarik begitu. Ya, dan pendukung Sandi mengglorifikasi supaya terjadi pasangan antara Sandi dan Anies. Tapi saya kira ini hampir pasti tidak mungkin terwujud lah. Gitu kalau dari situ ada pertimbangan bahwa bukan figur seperti Sandi yang dibutuhkan untuk cocok, gitu ya. Tapi Sandi tentu elektabilitasnya tidak akan mendongkrak Anies Baswedan. Dan kalau toh sama-sama mau cari figur muda dan sebagainya, orang pasti akan tetap melirik AHY ya, karena AHY tentu saja untuk Jawa Timur dan sebagainya dia masih punya peluang itu dengan bapaknya. Dan kedua, sahamnya Demokrat di koalisi perubahan dan untuk persatuan ini juga besar sekali kan gitu ya. Pak SBY yang pertama kali pasang badan ketika dulu turun gunung untuk kalau pemilu curang, terus kemarin dia dirayu-rayu oleh Golkar, oleh Erlangga dan Caimin, ternyata juga dia bertahan. Jadi menurut saya ya ini namanya, makanya saya bilang tadi, siapa tahu upaya Sandi ini, siapa tahu ada sedang beruntung. Itu kan begitu kan, politik tetap saja ada kemungkinan itu terjadi daripada nggak usaha sama sekali kan gitu. Oke, kira-kira itulah clue-nya ya untuk Sandiaga Uno ya. Tadi kita ngomongin soal gas menggas itu atau yang mana dulu nih ya kita ini. Ini saya lihat memang Anies dan Pak Surya Paloh sudah mulai kencang ya, terutama yang kelihatan frontal sekali memang Pak Surya Paloh ya. Betul. Pak Surya Paloh, saya mengikuti wawancara dari jurnalis CNN dengan Pak Surya Paloh, itu ada beberapa poin ya Mas Hersu yang cukup kencang dan ini. Tapi yang sebelumnya itu kan sebenarnya wawancara itu kan dilakukan hari Jumat, tapi baru ditayangkan pada hari Senin. Nah, sementara pidato dari Anies begitu itu sudah lebih, walaupun dilakukan sesudahnya, tapi itu sudah lebih viral lebih dulu begitu. Dan kemudian kalau saya mencermati dari pidato Anies begitu Mas Hersu, dia sepertinya menuangkan gagasan sih di situ. Jadi dia sudah mulai menyelip-nyelipkan gagasan gitu di dalam pidatonya, tidak hanya sekedar misalnya mengajak persatuan apa dan sebagainya begitu. Antara lain yaitu soal mobil listrik. Jadi kita sudah tahu apa yang akan dia lakukan nanti kalau seandainya dia terpilih menjadi presiden begitu kan. Jadi sepertinya langkah atau kebijakan mobil listrik yang sekarang ini begitu itu belum tentu akan dilanjutkan oleh Anies. Kalaupun dilanjutkan gitu ya, itu dengan cara yang berbeda karena dia mengatakan jelas bahwa yang sekarang itu salah subsidi lah, bisa dikatakan demikian. Karena saat ini kan pemerintah memberikan subsidi kepada motor listrik begitu kan sekitar 7 juta kalau tidak salah begitu untuk pembelian baru maupun yang untuk modifikasi. Dan kemudian untuk mobil listrik yang tadinya mau disubsidi kan sampai sejauh ini mungkin karena ketiadaan APBN begitu. Jadi sejauh ini hanya pemangkasan dari PPN yang tadinya seharusnya 11% itu menjadi 1%. Nah, tapi dia katakan bahwa ini salah sasaran lah begitu. Karena ini kan milik pribadi. Malah dia mengatakan bahwa
kalau yang tepat itu adalah subsidi kepada, kalau untuk kendaraan itu adalah kepada kendaraan umum, kendaraan logistik gitu. Jadi kepada bis-bis besar apa dan sebagainya yang dinaiki memang oleh puluhan orang, bukan oleh mobil listrik yang kecenderungannya akan dinaiki oleh satu orang. Bahkan dia mengatakan, saya lupa lagi Mas Hersu, itu dia mengatakan soal polusi begitu ya, polusi per kilometer per kapita per kilometer, kata dia membandingkan antara mobil pribadi listrik dengan bus begitu kan. Nah, itu perbandingannya maka nanti akan jomplang gitu, akan lebih efisien kalau seandainya bus itu memakai memakai listrik begitu. Bahkan bus yang sekarang konvensional dibandingkan dengan mobil listrik itu masih lebih baik. Nah, tentunya orang mengatakan, ya tidak mungkin gitu kan, komentar-komentar banyak yang mengatakan demikian. Tapi kalau saya hitung, mungkin maksudnya karena dia mengatakan juga per kapita, maka dengan asumsi bahwa mobil listrik ini hanya dinaiki oleh satu orang, sementara bus itu walaupun dia konvensional, masih memakai bahan bakar konvensional, dia dinaiki oleh banyak orang. Begitu. Jadi dia secara polusi dia tetap saja lebih kecil. Apalagi kalau bus itu kemudian yang disubsidi dan kemudian memakai bahan bakarnya adalah dari listrik. Nah, jadi kita Jadi sudah artinya gini ya, kira-kira dibandingkan misalnya ada satu bus diisi 60 orang dan pada saat bersamaan itu ada 60 mobil gitu ya, yang menggunakan listrik gitu ya. Per Mungkin kilometer lagi kan. kilometer ya. Iya, jadi seperti itulah perbandingannya. Jadi kalau kita melihat ini salah satu ide atau gagasan ke depan yang sepertinya yang sekarang menjadi kebijakan dari Pak Jokowi itu nantinya akan dimodifikasi ke depannya kan. Ya. Menurut saya itu penting, Mbak. Jadi harus mulai debatnya itu gagasan, debat itu program. Jadi jangan ngomongin debat menjelek-jelekan satu capres dengan capres lain. Mulai adu coba, oke, soal transportasi apa gagasan Anda, soal lingkungan apa, soal deforestasi apa, itu bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita rakyat, bagaimana menghilangkan stunting, bagaimana meningkatkan IQ Indonesia rendah. Harusnya kita dorong begitu debat itu. Betul sekali. Jadi dia menekankan juga pada pidato itu bahwa nantinya itu menurut dia bukan hanya soal meneruskan atau tidak meneruskan program. Begitu Mas Hersu pada tahun 2024 lagi jika terpilih. Ini kan menarik sekali. Tepatnya dia mengatakan begini, pemilu 2024 itu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program, bukan. Tapi pemilu 2024, pemilu 2019 dan 2014 yang sudah lalu, itu dan pemilu-pemilu lainnya adalah sebuah kesempatan untuk menengok kembali arah perjalanan bangsa. Republik ini didirikan dengan cita-cita, janji, menghadirkan keadilan bagi semua. Jadi Anies ini kan sering bermetafora dan membungkus itu dengan sebaik mungkin kata-kata itu ya. Jadi seringkali tidak ada kadang-kadang yang langsung kepada target, to the point, tapi ada juga dengan kalimat seperti ini. Kalau yang saya menangkap bahwa meneruskan atau tidak meneruskan itu tergantung keadilan di dalam kebijakan tersebut. Kalau saya melihatnya demikian, karena dia yang penting itu adalah Republik ini didirikan dengan cita-cita, janji, dan menghadirkan keadilan bagi semua. Dan dia juga soal janji ini mungkin Mas Hersu ingat di pidatonya dia mengatakan apa, yaitu bahwa seseorang yang seorang pemimpin gitu kurang lebih ya, yang kemudian tidak menepati janjinya, maka tidak jaminan bahwa dia akan menepati janjinya untuk hari esok. Begitu. Yang di masa lalu sudah tidak menepati janjinya, maka dia tidak ada jaminan akan menepati janjinya ketika dia menjadi pemimpin begitu. Nah, ini menarik karena ini mungkin merefer kepada persaing capres lain dari pesaingnya Anies saat ini, Mas Hersu. Iya, oke. Jadi ini bagus, mulai ngegas, dan juga soal ini ya, soal pemimpin, soal yang cawe-cawenya Pak Jokowi, Anies juga mulai masuk kan wilayah itu. Jadi betul. saya kira memang harus berani melakukan semacam itu. Tapi kalau enggak, nanti gagasannya nggak pernah konkret. Apa yang ditangkap dulu menjadi presiden, apa yang mau gagasan menjadi apa yang membuat kamu membedakan kamu dengan yang lain gitu. Dan saya kira nggak perlu sungkan untuk menyatakan dia memang antitesa dari Pak Jokowi. Jangan terpengaruh dengan Bahlil lah gitu katanya, kalau bahwa sekarang ini approval ratingnya dari Pak Jokowi sangat tinggi sekali, bahkan tertinggi di dunia, 82% yang dilansir oleh lembaga survei. Dan kata dia kalau calon presiden mau terpilih harus baik-baik dengan Pak Jokowi. Dan kalau yang antitesa Pak Jokowi dipastikan tidak akan terpilih. Jangan terpengaruh soal yang begitu-begitu. Gitu. Rakyat itu butuh gagasan yang jelas bahwa perjalanan bangsa ini bersama Pak Jokowi hampir
9 tahun terakhir ini kan justru banyak sekali ada persoalan-persoalan serius ya, banyak sekali ancaman bahwa proyek-proyek mercusuar yang dibangun oleh Pak Jokowi bakal mangkrak, yang jelas seperti katakanlah kereta cepat dan ibu kota negara baru yang juga itu gambarannya juga bakal mangkrak karena tidak ada satupun investor yang masuk begitu ya. Terus gaji para pejabat otoritanya juga berbulan-bulan belum dibayar. Kan ini tanda-tanda semacam itu kan semakin menunjukkan bahwa banyak sekali yang akan mangkrak gitu. Nah ini ya harus jadi antitesa. Kalau tidak antitesa, untuk apa kita memilih calon yang sama dengan Pak Jokowi yang menghasilkan seperti ini, yang utang menumpuk, kemudian yang paling penting adalah kohesi ya, kohesi bangsa yang ini benar-benar kita itu terbelah gitu ya antara satu pilihan politik dengan politik lain, bahkan agama itu cenderung kan kita lihat. Agama pun kita sudah mulai kohesinya mulai terganggu gara-gara beda-beda pilihan presiden itu, dan kalau siapa yang mau disalahkan ya Pak Jokowi yang harus disalahkan paling bertanggung jawab karena dia Presiden Republik Indonesia. Ya betul Mas Hersu. Jadi tadi saya agak-agak kurang tepat mengutip ya. Dia bukan mengatakan soal tidak menepati janji, tapi yang lebih tepatnya adalah kalau seorang pemimpin itu tidak peduli gitu, kalau di masa lalunya dia tidak peduli, maka jangan harap besok dia akan peduli. Begitu. Dan ini sepertinya merefer kepada Pak Ganjar ya, karena Wadas ya misalnya gitu ya. Betul, soal apa yang terjadi di Jawa Tengah, karena memang ini bertepatan kemarin pada saat Anies pidato itu dengan viralnya Pak Ganjar yang juga dia bersafari ke Jember, itu kan ramai sekali, dan kemudian banyak sekali media yang mengutip yaitu tidak mempedulikan Jawa Tengah di masa akhir-akhir jabatannya di Jawa Tengah, tapi malah mengunjungi daerah-daerah lain gitu kan. Terus kemudian juga apa yang terjadi di Jawa Tengah, proyek infrastruktur, terus kemudian juga jembatan, kemudian jalanan yang banyak sekali daerah itu yang di-spill ya oleh netizen, oleh warga itu yang masih sama begitu. Bahkan ada yang mengatakan ini Jawa Tengah di tempat saya ini lebih parah Pak kalau Bapak, dan ini viral Mas itu pernyataan dari netizen ini yang diunggah di TikTok snack video, bahkan lebih parah daripada Lampung. Saya juga kurang percaya sih kalau di Jawa Tengah ada yang lebih parah dari Lampung, tapi dia untuk menarik perhatian mengatakan demikian dengan alasan bahwa kalau di Lampung saya lihat itu videonya masih ada kelihatan aspal-aspalnya. Dia bilang kalau di tempat saya ini betul-betul tidak udah nggak ada lagi aspalnya sama sekali. Ya, tunggu to be true. Mungkin untuk wilayah beliau itu seperti itu gitu ya. Iya, bisa Tapi jadi. kalau secara keseluruhan pastilah nggak apple to apple membandingkan Jawa Tengah dengan Lampung. Tapi kalau Jawa Tengah lebih buruk dari Lampung ya menurut saya itu parah sekali. Tapi kan juga tidak boleh membandingkan standar di Jawa Tengah dengan Lampung juga. Artinya kerusakan-kerusakan seperti itu untuk kalau Jawa aja seperti itu, bagaimana daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, kan kira-kira begitulah ya kira-kira yang dimaksud ya Mbak Gia. Iya, ya, memang undangan dari Pak Jokowi itu yang mengatakan bahwa sesudah beliau meninjau Lampung, begitu kan, kalau ada kerusakan di daerah-daerah, tolong laporkan saja, begitu. Dan itu juga disambut juga oleh PLT Gubernur DKI Pak Heru Budi yang mengatakan bahwa kalau kami di Jakarta sudah punya mekanismenya, yaitu melaporkan lewat Jaki. Wah, ini sudah mengakui sekarang Pak Heru Budi mengenai efektivitas dari Jaki yang dibangun di masa Anies, karena sebelumnya kan semuanya serba dia menghidupkan lagi kan laporan manual di balai kota begitu Mas Irsu, tapi dia mengatakan bahwa Jaki itu bisa melaporkan ke situ, jadi secara elektronik lah laporan di Jakarta sudah lebih maju begitu. Tapi memang Mas Irsu ini saat ini agak-agak melenceng sedikit, di seluruh daerah itu banyak yang melaporkan. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu disambut dengan meriah lah oleh netizen begitu. Itu dengan mengunggah rame-rame, selain narasi juga video-video di daerah mana yang perlu. Jadi mereka banyak juga mengatakan saya lebih parah dari Lampung. Dan saya yang dijamin kalau luar daerah misalnya apalagi Indonesia Timur lebih parah dari Lampung, saya percaya. Dan saya kira saya setuju kalau Pak Jokowi kemudian sekarang lebih baik Pak Jokowi keliling ada semua daerah. Nanti begitu selesai Pak Jokowi turun dari jabatan udah mulus semua jalan-jalan di seluruh Indonesia itu. Pak Jokowi akan dikenang dengan bagus ketimbang sekarang cawe-cawe urusan capres cawapres kan begitu Mbak ya. Nah, benar Pak Jokowi tampung semua yang rusak di seluruh Indonesia dan dijamin sampai akhir masa jabatannya Pak Jokowi nggak akan habis mengelilingi Indonesia untuk melihat jalan-jalan di seluruh Indonesia. Tapi saya usul satu, tolong
atau mungkin jangan-jangan udah disiapkan setiap kali perjalanan sudah mulai disiapkan tukang urut lah gitu ya, karena walaupun pakai mobil mewah kan tetap saja Pak Jokowi akan terguncang-guncang di tengah jalan dan pegel banget itu ya, kita paham. Kalau kita biasa paham tuh yang jalan-jalan seperti itu. Kalau Pak Jokowi kan jarang-jarang melakukan yang semacam itu kan gitu ya. Iya, menariknya Mas Ersu, menariknya netizen ini bandingkan dengan IKN. Jadinya ini menjadi semacam backfire juga untuk Pak Jokowi. Karena netizen mengatakan, ayo Pak, dana toh IKN juga sampai sekarang belum ada investasi dari luar. Artinya masih menggantungkan kepada dana APBN. Nah, APBN itu sebaiknya disalurkan kepada kami saja Pak. Jangan bangun IKN dulu, tapi bangunlah dulu karena ternyata ketika Pak Jokowi ingin membangun infrastruktur di IKN, ternyata masih banyak sekali infrastruktur di Indonesia di berbagai daerah itu yang masih parah, begitu Mas Ersu. Jadi undangan, oh mohon maaf kucing saya ada di belakang, ini dia memang manja. Lanjut saja Mbak, itu lucu malah. Silakan. Iya begitu. Jadi ini justru kemudian banyak dikaitkan juga dengan keberadaan IKN, Mas Ersu. Jadi banyak yang menginginkan agar di daerah-daerah ini diutamakan lebih dulu karena ternyata oke, kalau IKN itu Pak Jokowi akan membangun, tapi itu next begitu ya. Ya mungkin sudah tidak di masa Pak Jokowi lagi, tapi itu tidak prioritas. Yang prioritas adalah pembangunan di daerah saat ini yang ternyata di akhir masa Pak Jokowi banyak sekali yang melaporkan tentang infrastruktur itu yang jalan-jalan yang menuju perkebunan, menuju ke apa namanya persawahan apa dan sebagainya, apa yang seharusnya di situ bisa lancar begitu penduduk di situ lancar untuk mengangkut komoditinya ke kota. Nah, itu yang menyebabkan biaya tinggi, Mas Hersu. Itu yang dikatakan oleh netizen. Ya, oke. Itu situ ya. Kita sekarang lagi kembali ke Pak Surya Paloh ya. Saya kira itu cukup menarik ya. Background-nya kan Pak Surya Paloh itu banyak poin yang ingin disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Yang pertama tadi kita sebutkan bahwa satu dia mengingatkan Pak Jokowi. Ya, bahwa setelah lengser nanti apakah dia tidak butuh partai politik. Yang kedua juga dia mengingatkan yang sudah lebih duluan ke publik dia soal jangan cawe-cawe ya. Ketiga juga soal kecurangan atau hambatan terhadap Anies sebagai calon presiden itu sudah mulai terjadi kan. Tapi walaupun Pak Surya Paloh tidak menyebutkan di mana itu peristiwa angin lah gitu bisa dirasakan tapi ya sulit untuk bukan sulit untuk membuktikan. Pokoknya bisa dirasakan lah gitu ya kira-kira gitu. Apalagi yang catatan dari Pak Surya Paloh yang Anda simak dari wawancaranya itu, Mbak? Iya, soal apa angin itu yang menarik adalah dia mengatakan bahwa itu bagaikan angin gitu ada bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita tangkap gitu. Dan kemudian ketika dielaborasi lebih jauh dia mengatakan ya mungkin itu supranatural lah begitu kan. Ini menarik karena kalau kita bicara soal supranatural itu di Indonesia banyak sekali yang memiliki pengalaman supranatural dan memang itu salah satu yang diyakini bahkan pada kontestasi di daerah misalnya di pemilihan kepala desa, lurah dan sebagainya soal-soal yang supranatural yang tidak kasat mata. Ini kan ngomongin soal angin kan berarti sesuatu yang tidak kasat mata ya. Itu juga tetap berlaku ya. Kita mudah-mudahan untuk capres-capres ini tidak lah. Ini kan orang-orang pandai begitu ya Mas Hersu. Dan kemudian masih ada yang menarik yang lain yaitu soal penjagalan di daerah. Seperti kata Mas Hersu kan Pak Surya Paloh jelas-jelas mengatakan ya itu pasti ada. Dia mengatakan itu pasti ada. Tapi ketika disuruh menjelaskan lebih jauh, Pak Surya Paloh tidak bersedia, tapi dia mengatakan ya kita bisa lihat selama yang terjadi selama ini. Tapi sesudah wawancara dengan Pak Surya Paloh itu kan memang ada di CNN ada kemudian semacam diskusi begitu yang dari Nasdem menghadirkan Pak Effendi Khoiri atau Gus Coy dan dia mengatakan bahwa yang penjagalan di daerah itu seperti misalnya apa yang mereka terima dari perangkat daerah. Semacam itu Mas Hersu. Dan kalau kita melihat lagi, dia tidak bersedia menjelaskan perangkat daerah itu siapa saja. Dia tidak perlu dijelaskan dengan gamblang seperti itu begitu. Tapi pokoknya itu terjadi dan kalau kita melihat apa yang sudah terjadi selama ini dan kemudian disuarakan oleh koalisi perubahan, itu semacam tidak diberikannya izin lokasi dengan alasan misalnya hari itu tempat tersebut sudah dipesan atau tempat tersebut akan dilakukan renovasi dan sebagainya sehingga harus berpindah lokasi. Kemudian berpindah lokasi, kemudian di lokasi yang baru ternyata tidak boleh juga. Jadi harus berpindah lokasi di tempat yang lain lagi, seperti itu. Terus kemudian
izin keramaian atau izin acara dan sebagainya. Terus kemudian juga adanya semacam demo rekayasa seperti itu, Mas Hersу. Nah, itu mungkin yang dimaksud kalau saya menangkapnya seperti itu karena yang terjadi pada Anies selama ini seperti itu. Tadi Mas Herssu mengatakan juga soal kohesi begitu ya. Ini ada satu peristiwa yang menarik Mas Herssu yang dilakukan oleh Anies. Saya rasa dia melakukan ini bukan tanpa dengan tiba-tiba begitu ya, tapi ini sesuatu yang memang dia ingin perlihatkan. Ketika acara di Jember itu dia melakukan temu dengan warga begitu ya, atau di semacam diskusi itu di sebuah warung. Warung itu padahal milik dari anggota atau caleg DPRD dari PDIP begitu. Dan itu menarik, cukup menarik dari begitu banyaknya warung atau kafe yang ada di Jember, dia memilih satu warung itu yang padahal warung itu sudah dikenal di situ sebagai dimiliki oleh partai yang sekarang berseberangan dengan Anies. Nah, ini kan menarik Mas. Ditolak ya? Enggak ditolak untuk di situ, enggak. Tidak ditolak di situ, dia makan, minum, terus kemudian diskusi, bahkan ada acara anggota DPR dari Nasdem yaitu Charles Mekiansyah begitu ya, ada acara ulang tahun potong kue mungkin karena memang itu ada, kalau saya sih menduga ada, kalau kita di kafe atau di warung kan saya bawa kue ya, saya bikin acara di sini seperti itu karena ada pemotongan kue dan sebagainya. Nah, ini menarik Mas Herssu bahwa kohesi kontestasi seperti ini tidak dibawa dengan rasa marah tapi ini menandakan bahwa di bawah itu masih bisa bersatu begitu ya, walaupun kita berbeda begitu, tapi ini cukup menohok loh kalau menurut saya. Yes, okay. Memberikan contoh gitu. Ya, oke. Saya kira banyak catatan-catatan yang menarik dan kita tunggu, sebenarnya orang yang paling ditunggu adalah momen nanti apakah kemudian Pak Jokowi bersedia untuk bertemu dengan Pak Surya Paloh gitu ya. Ya, tapi jauh ini saya kira sebenarnya Pak Surya Paloh udah secara legal secara moral standingnya sudah menang karena dia menyatakan ingin bertemu. Nah, kalau kemudian Pak Jokowi untuk menolak bertemu gitu, itu saya kira akan makin seru. Ini itu akan jadi fokus kita sampai beberapa hari ke depan ya Mbak ya. Kapan pertemuan itu berlangsung, apakah terjadi atau tidak gitu. Yang ini kelihatannya yang akan jadi mediatornya Pak Luhut ya. Pak Luhut yang kali bertemu dengan Pak Surya Paloh. Tadi kita singgung Pak Luhut itu preferensinya kemana ya kan gitu. Iya. Ya kalau dia tadi menyatakan bahwa presiden yang berikutnya itu sebaiknya muda, baik hati, tapi tidak hanya banyak bicara gitu. Ini bisa kemana-mana. Kalau presiden yang muda berarti tidak ke Prabowo, kemudian baik hati. Nah, ini tafsirnya macam-macam gitu ya. Kalau kemudian yang banyak bicara itu kan selama ini konotasinya selalu pada Anies kan, selalu disebutkan seperti itu. Kecuali kalau dia bilang muda, baik hati, tidak banyak bicara dan tidak banyak tampil di medsos. Nah, kita pasti tahu itu Ganjar maksudnya. Tapi kan nggak seperti itu gitu ya. Ya, tapi dia juga mengatakan bahwa tidak banyak bicara tapi lebih banyak bekerja begitu kan, mengerjakan tugasnya, dan ini juga bisa konotasinya bisa kepada Anies gitu yang memiliki banyak penghargaan atau dan sebagainya. Tapi soal Pak Surya Paloh tadi Mas Herssu menanyakan, kita melihat ke depan apakah Pak Surya Paloh akan ketemu begitu ya bersama Pak Luhut dengan Pak Jokowi. Ini menarik sekali karena ini berhubungan dengan ketika ditanya titik hubungan persahabatan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi yang diakui oleh Pak Surya Paloh bahwa sekarang berada pada titik terendah, dan dia mengingatkan bahwa tapi masih terendah, belum minus gitu. Karena kalau terendah itu masih bisa diangkat, tapi kalau sudah minus itu sudah susah untuk diangkat. Nah, kita lihat. Tapi kan itu versinya Pak Surya bahwa titik rendah belum minus. Kita nggak tahu versinya Pak Jokowi. Tapi artinya kalau dia ditolak, Mas Herssu, kalau dia ditolak itu jatuh ke titik minus. Ya, dan Pak Jokowi kan waktu itu terbuka ketika bahkan ini diakui. Ini kan ada satu unggahan oleh Peter Gonta ya yang ternyata dia selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan yang mulai dari London, di Wisma Nusantara, di Nasdem, dan kemudian kembali lagi ke Wisma Nusantara. Waktu itu kan sebelumnya dia akhirnya sempat dia menyatakan bahwa tidak hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak ini baik-baik saja seperti mengutip Pak Luhut, tapi kan kemudian terbukti salah ketika Pak Jokowi menyatakan dia memang tidak diundang. Ini kan terbuka Pak Jokowi ngaku Pak Jokowi nggak biasanya seperti itu gitu ya. Jadi dia memang konfrontatif terhadap Pak Surya Paloh, dan akhirnya unggahan dari Peter Gonta itu dihapus gitu, ternyata salah. Dan kalau kita baca memang kelihatannya Pak Peter Gonta masih terus coba menjaga hubungan kedua orang ini. Tapi kan
Pak Peter Gonta bisa jaga hubungan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, tapi yang Pak Luhut, tapi kan Pak Peter Gonta nggak punya akses ke Pak Jokowi gitu ya, yang bisa. Jadi masih tanda tanya besar, Mbak. Saya kira itu ya. Oke, Pak Agi, cukup panjang kita ngobrol kali ini. Kita akan sambung lagi sampai esok ya, Mbak ya. Kita mesti pamit. Saya Subnu Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.